Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri Al-Ma'un Islamic Center Panti Muhammadiyah Tunas Melati Kota Pontianak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ayat-ayat suci dari Alkitab dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ayat-ayat para penyembah kubur dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang musyrik yang dihadapi langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah di Mekah dan di Madinah yang kemudian direkam oleh Al-Quranul Karim, dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, potongan-potongan atau kisah nyata yang pernah dihadapi oleh Rasulullah yang dirangkum dalam kitab ini, yaitu kitab Syarhu Al-Qawaidi Al-Arba'i yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke kaidah yang ketiga. Silakan dicatat. Kaidah yang ketiga. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Al-qaidatu salisatu. Kaidah yang ketiga. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihina wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Ya, terjemahnya agak panjang ini, silahkan diringkas. Kaidah yang ketiga berbunyi
sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda Tuhannya. Yang berbeda-beda Tuhannya atau sesembahannya. Sebagian orang musyrik ada yang menyembah satu malaikat, dua para nabi dan orang soleh, terserah mau dipisah atau tiga ya. Dua para nabi, yang ketiga orang-orang soleh, yang keempat pohon, yang keempat pohon. Ulangi, yang pertama apa tadi? Ya, malaikat. Dua para nabi. Tiga orang soleh. Empat pohon. Lima batu. Enam matahari. Dan yang terakhir, yang ketujuh bulan. Jadi Tuhannya ada 7 ya. Tuhannya ada 7. Apakah ini jumlah maksimal? Lebih dari ini sebenarnya. Cuman ini yang disebut yang paling terkenal ya, karena yang namanya Tuhan itu tidak mesti harus dilihat. Ada orang yang mati, yang dia sembah bukan benda mati atau benda hidup, tetapi yang disembah adalah gelar dan pujian. Kok bisa Ustaz? Bisa. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang yang matinya mati dalam keadaan baik, mati syahid. Yang kedua, mati sebagai ulama dan qori. Yang ketiga, mati sebagai donatur panti, donatur masjid, donatur fakir miskin. Matinya dalam keadaan baik secara zahir. Ternyata di hari kiamat nanti Allah bangkitkan dia dengan disebutkan nikmat-nikmatnya, dan ditanya oleh Allah, kamu mati karena apa? Saya mati qataltu fika, aku berperang karenamu, hatta ustus hitu, sampai saya mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta liyuqala jariun, kamu berperang bukan karena saya, kata Allah. Kamu berperang supaya disebut pahlawan, supaya disebut pemberani. Demikian juga orang yang kedua ya. Ma fa'alta, apa yang sudah kamu lakukan? Dia mengaku, ta'allamtul ilma wa qara'tul qur'ana wa 'allamtuhu wa amalahu. Aku belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran, aku mengajarkannya dan mengamalkannya karenamu. Lalu kemudian Allah bantah, kadzabta, dusta, walakinnaka, kamu melakukan ya, ngajar orang lain, liyuqal, agar disebut alimun, wa qoriun, agar disebut sebagai kiai, agar dipanggil Pak Ustadz, agar dipanggil qori. Dan yang terakhir, orang yang diberikan kemudahan, bisnis apapun lancar,
jualan apapun laku, uangnya banyak, dia gunakan untuk diinfakkan. Ma fa'alta, apa yang sudah kamu lakukan? Dia mengaku, saya menginfakkan hartaku di jalanmu ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu menginfakkan harta liyuqala jawad, agar kamu disebut dermawan. Ya. Kemudian fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Tiga-tiganya tadi setelah disidang, sebelum Allah menyidang orang-orang kafir, tiga-tiganya dilemparkan ke dalam neraka dengan cara diseret wajahnya. Bukan didorong, tapi diseret wajahnya. Ya. Beda orang yang didorong masuk ke neraka. Ini diseret wajahnya. Jadi sengaja memang dengan cara yang paling kasar. Apa yang disembah oleh tiga orang ini? Yang disembah adalah gelar. Yang disembah adalah gelar. Gelar sarjana, gelar master, gelar doktor, gelar ahli hadis, gelar ahli fikih, gelar kiai, buya, ustadz, ajengan, dai, mubaligh, qori, seorang pahlawan, seorang pemberani, seorang yang dermawan dan seterusnya. Dan dilemparkan di dalam neraka. Ya, jadi 7 sesembahan orang musyrik tadi bukan pembatasan. Bisa lebih dari itu. Ya. Ada yang menjadikan syahwatnya sebagai Tuhan. Dia rela membayar wanita yang haram sampai meninggalkan kewajiban. Melakukan zina dengan perempuan sampai meninggalkan kewajiban. Jadi syahwatnya menjadi Tuhan. Ada orang yang menjadikan uang sebagai Tuhan. Dia mencari uang yang haram, tidak dengan cara yang halal. Tidak melihat apakah ini halal atau haram. Ya. Jadi ada 7 sesembahan orang musyrik. Ya. Baik, berikutnya masih tambahan kaidah yang ketiga tadi ya. Wa qatalahum Rasulullah wa lam yufarid bainahum. Rasulullah memerangi semuanya tanpa membeda-bedakan. Silakan ditulis. Iya, ini gimana ya? Ada yang bawa buku tulis, ada yang tidak. Sayang sekali ya. Saya dulu ngaji kitab ini ditulis, walaupun bukunya hilang karena tangan saya pernah nulis, di sini masih ingat. Tapi kalau hanya mendengarkan, itu rekamannya kurang kuat. Mendengar, memahami, menulis, itu rekamannya jauh lebih kuat. Syukur-syukur catatannya nggak hilang, bisa merojah lagi. Ya, saya ulangi, kaidah yang ketiga apa tadi? Sesungguhnya Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah manusia yang Tuhannya berbeda-beda. Di antara mereka, yaitu orang musyrik, ada yang menyembah satu malaikat, 2, 3 orang soleh, 4 pohon, 5 batu, 6 7 bulan. Dan ini bukan pembatasan, ya. Dan Rasulullah memerangi semuanya tanpa membeda-bedakan. Nah, ini kaidah ini penting sekali untuk membantah orang yang suka menganggap rendah dakwah tauhid. Apakah ada orang yang menolak dakwah tauhid? Banyak sekali. Sudahlah, nggak usah membicarakan tentang tauhid. Sekarang zaman modern, patung yang disembah sudah nggak ada, adanya di Borobudur, adanya di tempat-tempat candi. Pontianak nggak ada orang nyembah patung. Nah, itu kerancuan, subhat ya. Supaya dakwah tauhid berhenti. Padahal kita tidak mungkin hidup hanya di Pontianak. Walaupun kita hidup di Pontianak, banyak sekali informasi yang masuk ke HP kita. Ya, kita melihat, mendengar, itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Kalau kita nggak punya ilmunya,
tidak menutup kemungkinan kita pun bisa rusak akidahnya. Belum lagi kalau kita ditakdirkan oleh Allah dapat istri atau dapat keluarga, dapat rezeki di tempat lain, di Jawa misalnya, di Sumatera, atau mungkin di sekitar Kalbar, yang mana di situ ada sesembahan orang musyrik. Kita nggak punya ilmunya, kena subhat, tidak menutup kemungkinan akidah yang sudah kita pelajari di sekolah yang minimal karena sedikit sekali jamnya, lalu kita berhadapan dengan kenyataan hidup, kita nggak punya ilmunya, rontok semuanya. Bisa, sangat mungkin, karena nggak tahu, karena bodoh. Nah, ini pentingnya kita belajar. Masih beruntung saudara kita yang lebih dahulu meninggalkan kita, Panji rahimahullah ta'ala. Sebelumnya siapa? Rafael rahimahullah ta'ala, meninggal dalam keadaan di atas tauhid, insyaallah ta'ala. Belajar tauhid di masjid ini, belum masuk ke masyarakat yang tantangannya jauh lebih besar. Mestinya kita iri dengan saudara kita, ya, yang meninggal di waktu yang sangat belia, karena dosanya belum begitu banyak, belum menghadapi persoalan hidup. Dia hanya menanggung dirinya sendiri, belum menanggung istri dan anak-anaknya. Kalau sudah menyangkut keluarga, menyangkut penghasilan, menyangkut makan dan minum, kadang orang yang tidak punya ilmu, tidak punya iman, itu bisa dikalahkan. Ya. Jadi bukan kita bersedih kehilangan saudara kita. Di sisi yang lain seharusnya kita iri, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah SWT, membawa tauhid dan tidak membawa syirik besar. Ya. Kadang kita iri, meninggalnya dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Setelah sholat duha, cuci muka, dipanggil oleh Allah. Harusnya kita iri. Jangan kemudian malah takut di tempat itu. Jangan itu. Itu berarti akidah kita dipertanyakan. Ya, harusnya kita iri dengan saudara kita yang meninggal dalam keadaan, ya, setelah melakukan amal soleh. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Anfal 39. Dalil kaidah yang ketiga, Al-Anfal 39. Wa qatiluhum, wahai Muhammad, wahai para sahabatnya, qatiluhum, perangi mereka orang-orang musyrik, semuanya tanpa membeda-bedakan. Ada 7 penyembah Tuhan. Bahkan di antara mereka ada yang double nyembahnya. Di hari Senin dia nyembah malaikat, di hari Selasa dia nyembah orang soleh, di hari Rabu dia nyembah Nabi, dan seterusnya. Ada yang lebih dari 1, minimal 2, nyembah Allah dan nyembah 7 sesembahan ini. Ada yang nyembah 3, ada yang nyembah 4, ada yang 7-7-nya disembah. Namanya orang musyrik. Ya, tidak puas dia dengan satu sesembahan, nggak puas. Dengan Allah SWT dia nggak puas. Hatta la takuna fitnah, perangilah mereka orang-orang musyrik semuanya sampai tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah saja. Nah, kita mendengar kata-kata fitnah di sini bukan berarti sama dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia maknanya apa? Sinonim fitnah dalam bahasa Indonesia apa? Apa? Menuduh. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu menuduh. Tapi fitnah dalam bahasa Al-Quran bukan menuduh. Fitnah di sini maksudnya adalah syirik akbar. Beda, ya. Fitnah di sini syirik akbar. Jadi konteksnya di sini adalah perangilah mereka para penyembah selain Allah sampai tidak ada lagi
syirik akbar. Dan seluruh amal ibadah hanya untuk Allah. Baik, kita urutkan sekarang dalil adanya orang musyrik yang menyembah malaikat. 1. Al-Imran ayat 80. Kita urutkan ya, sesuai dengan kaidah ketiga, kita urutkan dalil adanya orang musyrik yang menyembah malaikat. Al-Imran 80. Wala dan tidaklah ya'murukum, kalian itu disuruh antatahidu al malaikata, menyembah malaikat, mengambil malaikat arbaban, sebagai tuhan-tuhan. Ya. Al-Imran ayat 80. Kemudian yang kedua apa setelah malaikat? Menyembah para nabi. Ya, jadi yang tadi wala ya'murukum an tattahidul malaikata wan nabiyyin arbaban. Jadi yang dalil yang tadi itu menyembah malaikat sekaligus menyembah para nabi. Sekarang dalil khusus menyembah nabi. Contohnya Nabi Isa. Al-Maidah 116. Nah, ini bagus sekali ini kalau dihafal sebagai bacaan setelah sholat. Ya, sambil mengingat-ingat, oh ini kaidah yang ketiga ini. Ya. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ketika Allah bertanya kepada Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu Isa pernah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku Isa wa ummiya, dan ibuku, ilahaini, sebagai dua Tuhan, min dunillah, selain Allah. Qala, Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak layak. Ya. In kuntu qultu faqad alimta, seandainya aku pernah mengatakan yang tidak layak tadi, pasti engkau pun tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha tahu tentang diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak begitu banyak tentang dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Ya. Jadi Nabi Isa sudah menyatakan diri tidak pernah mengatakan kepada seorang pun dari kalangan manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Nah, ini pas sekali berkaitan dengan tanggal 25 Desember. Ayat inilah yang seharusnya dibacakan ketika kita diajak dialog dengan orang Nasrani. Sampaikan ayat ini dengan terjemahnya supaya mereka paham kalau kita ini tidak bisa dicampur adukan antara akidah orang Islam dengan akidah orang Nasrani. Ya. Kemudian yang ketiga, dalil adanya orang musyrik yang menyembah orang soleh. Al-Isra ayat 57. Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ilal rabbihim al-wasilata. Mereka adalah orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Orang-orang yang berdoa dan mencari jalan menuju Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, siapa yang paling dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut dengan siksaan Allah. Nah, orang-orang soleh di sini ketika mereka mencari wasilah dipahami salah oleh orang musyrik. Ya, Al-Isra ayat 57. Orang yang bertauhid
ketika mencari jalan menuju Allah dengan cara melakukan ketaatan, dengan sholat, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan bersolawat, dengan mengamalkan amal soleh. Itu cara mencari jalan menuju Allah. Di situ ada kata-kata al-wasilah, wasilah. Adapun orang musyrik, mereka mencari jalan menuju Allah atau wasilah dalam bahasa Arab melalui perantaraan mayat. Bedanya di situ. Ya, sehingga Al-Isra ayat 57 itu dijadikan dalil ada orang-orang musyrik yang menyembah orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang sudah mati disembah. Ya. Malaikat sudah, nabi sudah, orang soleh sudah. Berikutnya pohon. Dalil orang musyrik menyembah pohon. Ini satu paket ya. Pohon dan batu. An-Najm ayat 19 sampai dengan 20. Ya. Apa bunyinya? Apa ara'aitum? Apakah pantas bagi kalian orang-orang musyrik menganggap atau meyakini Lata, Uzza dan Manat sebagai tiga Tuhan? Ya. Dalil orang musyrik menyembah pohon dan batu, An-Najm ayat 19 sampai dengan 20. Dari mana kita tahu di situ ada bunyi pohon? Pohon itu di dalam surat An-Najm ayat 19 diwakili dengan kata-kata Uzza. Uzza itu pohon. Pohon yang disembah oleh orang musyrik. Ya. Kemudian mana dalil yang menunjukkan menyembah batu ahjar, yaitu kata-kata Manat dan Lata. Jadi Manat itu batu besar yang disembah oleh orang musyrik. Lata itu bisa dimaknai dua, batu dan kuburan. Kemudian dalil dari hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang datang dari seorang sahabat yang mulia, Abu Waqid Al-Laitsi. Silakan dicatat. Dalil dari hadis Nabi, yaitu hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Tirmizi nomor 2180 dan Imam Ahmad 218. Ya. Apa bunyi hadisnya? Abu Waqid Al-Laitsi bercerita, kharajna ma'an Nabi, kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin, ke suatu tempat namanya Hunain. Wa nahnu, dan kami, hudasa'u ahdin bikufrin, kami adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Walaf. Walil musyrikina sidratun, orang-orang musyrik yang dilihat oleh Abu Waqid Al-Laitsi dan teman-temannya melihat orang-orang musyrik itu punya sebuah pohon. Nah, orang-orang musyrik itu menggantungkan senjata-senjata mereka indah, wayanutuna, kemudian beritikaf, berdiam diri di pohon tersebut.
biha aslihatuhum, aslihatau menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang, tombak, panah, ya, supaya pedangnya, tombaknya itu lebih ampuh. Kalau digunakan untuk berburu, lebih mudah untuk mendapatkan hewan buruan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi menggantungkan senjata di pohon keramat. Yuqalu laha datu anwat. Nama pohonnya Datu Anwat. Ya. Pohon Datu Anwat. Ini disembah oleh orang-orang musyrik. Kalau tadi di surat An-Najm namanya apa? Uzza. Ya. Pamararna bisidratin, kami rombongan orang-orang yang baru masuk Islam melewati pohon milik orang-orang musyrik. Faqulna ya Rasulullah. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum data. Jadikan kami pohon seperti pohon yang dimiliki orang-orang musyrik, yaitu pohon Datu Anwat. Ya. Ini dalilnya yang menerangkan sesembahan orang musyrik. Ya. Jadi boleh ditulis terjemahnya saja nggak apa-apa. Ya. Ini bagus sekali ini kalau dijadikan bahan kultum atau mungkin ceramah. Ya. Bagus ini dijadikan bahan ceramah di sekolah, lomba ceramah misalnya. Ya, sebutkan kaidah yang ketiga ini. Apa manfaatnya tadi? Manfaatnya apa? Kita mengetahui kaidah yang ketiga untuk membantah orang-orang yang beranggapan orang musyrik itu hanya nyembah patung. Salah. Yang benar, sesembahan orang musyrik itu bukan hanya patung. Bahkan disebutkan ada berapa tadi? 7. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi bahasa. Kalau kita perhatikan ya, ketika Allah menyebut orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah, ada yang belum disampaikan. Apa yang belum disampaikan dalilnya? Malaikat sudah, Nabi sudah, orang soleh sudah. Oh ya, matahari dan bulan kelewatan. Ya. Berikutnya dalil yang menyebutkan orang musyrik menyembah matahari dan bulan, Fussilat ayat 37. Fussilat ayat 37. Nanti ada yang khutbah nggak di sini? Santri. Ada yang kebagian jadwal nggak Pak Karim? Ada yang kebagian jadwal khutbah nggak? Di masjid ini? Nah. Nggak ada. Ini khutbah bagus sekali ini. Buatkan mukadimahnya, buatkan isinya, buatkan penutupnya, buatkan doanya. Ya. Dalil yang menyebutkan di antara orang musyrik ada menyembah matahari dan bulan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah al-lailu wan naharu, adanya pergantian malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, janganlah kamu menyembah matahari. Wala lil qamari, janganlah kamu menyembah bulan. Wasjudu lillah, sembahlah Allah saja. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, yang mana Allah lah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Jika kalian mengetahui, hanya kepada Allah saja kalian menyembah. Ya. Fussilat ayat 37 langsung dua-duanya menyembah matahari dan manfaat yang kedua dari kaidah yang ketiga. Ini yang paling penting ya, manfaatnya apa? Yang pertama tadi apa? Membantah orang-orang yang mengatakan orang musyrik itu hanya menyembah patung saja, padahal ada 7 bahkan lebih. Yang kedua, dari sisi bahasa, Allah menyebut dengan bentuk fi'il mudhari. Ada yang masih ingat nggak apa itu fi'il mudhari? Apa bedanya fi'il mudhari dengan fi'il madhi?
dengan bahasa kalian apa bedanya? Kalau fi'il madhi lampau sudah dilakukan. Kalau fi'il mudhari apa arti fi'il mudhari? Kata kerja yang terjadi mudhari. Fi hadal hali di waktu sekarang atau wal mustaqbal dan waktu yang akan datang. Jadi Allah di sini menggunakan kata-kata la tasjudu, janganlah kalian sujud. Fi'il amr ya, fi'il nahyi. Fi'il nahyi di sini fi'ilnya fi'il mudhari. Tasjudu. Asalnya tasjuduna. Nunnya hilang. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Orang yang menyembah matahari dan bulan sekarang masih ada dan yang akan datang juga masih ada. Itu dari sisi bahasa. Jadi Allah ketika menyebutkan orang musyrik itu menyembah matahari dan bulan menggunakan fi'il mudhari, tidak menggunakan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi udah lewat, udah terjadi, nggak ada lagi. Tapi Allah dengan menyebutkan dengan fi'il mudhari, berarti sekarang masih ada orang yang menyembah matahari dan bulan sampai waktu yang akan datang. Di mana? Ya, contohnya misalnya di Jepang. Ya. Saya belum dapat informasi penyembah bulan itu di mana, saya belum dapat. Ya, yang jelas di dalam film Avatar itu di situ ada Dewi Bulan. Ya. Itu ya, penyembah bulan. Demikian juga ketika Allah menyebutkan menyembah malaikat, antattakhidu al-malaikata wan nabiyyin. Antattakhidu itu fi'il mudhari, asalnya tattakhiduna. Berarti orang yang menyembah malaikat dan menyembah para nabi sekarang masih ada dan yang akan datang juga masih ada. Ya. Ini adalah kaidah yang ketiga. Jadi ada dua manfaat tadi ya. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu saat ini masih ada dan yang akan datang juga masih ada. Berarti kalau kemusyrikan itu tidak akan hilang, maka dakwah tauhid juga tidak boleh hilang. Ya kan? Kita sebagai seorang yang beriman diberikan ujian oleh Allah SWT. Kemusyrikan itu terjadi berdasarkan takdir Allah yang bersifat kauni. Takdir itu ada dua. Takdir syar'iyah, takdir kauniyah. Takdir kauniyah itu contohnya apa? Ya di antaranya kesyirikan. Adanya kesyirikan, adanya orang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari. Itu terjadi karena takdir kauniyah. Adapun takdir syariah, takdir yang Allah cintai. Adanya orang yang duduk di majelis ilmu, ini takdir syariah. Adanya orang sholat di masjid, takdir syariah. Nah, takdir kauniyah ini ujian bagi kita. Ketika kita melihat kesyirikan, apa yang harus kita lakukan? Wajib kita ingkari, wajib kita rubah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh kita mendiamkannya. Wajib kita ingkari, wajib kita dakwahi orangnya. Dan ini berat, ya, berat. Banyak nggak enaknya. Bayangkan kita punya tetangga, agamanya bukan Islam, mampu nggak kita ke rumah ngajak dia masuk Islam? Berat, ya. Tidak semua orang bisa. Ya. Tidak semua orang bisa. Malu untuk mengatakan
ngajak dia masuk Islam. Ya, karena kelemahan iman kita. Ya. Paling tidak pernahlah sekali, ya, punya teman seumuran, mau nggak masuk Islam? Itu sudah dakwah. Nanti kalau dia tanya, kenapa saya harus masuk Islam? Ya kita jawab, supaya kamu nanti setelah hidup di dunia selesai, kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, gitu. Dengan bahasa sendiri. Ya, itu termasuk dakwah. Dakwah tidak harus duduk di atas mimbar seperti ini. Dakwah dengan ngobrol, mengajak temannya yang masih makan babi, yang masih makan daging anjing, yang masih menyembah selain Allah, diajak, itu sudah dakwah. Kalau dia mau masuk Islam, ya kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Menyelamatkan seseorang dari kesyirikan itu pahalanya sangat besar. Ya. Sudah berapa menit lagi? Sudah habis? 5 menit. Baik, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.